Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saulang openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dzini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Ibu Hajah Mariani MPD, para wakasek, teman-teman guru, anak-anakku yang saya cintai, kelas 10 peserta nyantri kilat. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini adalah hari kedua, yakni hari pertama untuk kelas 10 dalam rangka nyantri kilat. Kemarin adalah kelas 11. Namun begitu materi yang saya sampaikan ternyata berbeda dengan materi hari ini. Kemarin saya menyampaikan urgensi niat dalam saum. Hari ini saya menyampaikan materi meraih kemenangan, meraih kebarokahan, belajar melalui menjalankan sunnah Rasul. Anak-anakku sekalian, pembahasan tentang meraih kemenangan ini harus dari ada beberapa kata yang harus saya terjemahkan dulu. Meraih kemenangan, meraih apa? Meraih itu dalam kata lain mendapatkan, gitu ya. Kemenangan, menang itu apa? Menang itu adalah lomba, ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah tentu mendapatkan apa ya? Yang kalah itu mendapatkan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi yang menang mendapatkan hadiah, kira-kira begitu. Menang, kemenangan tadi sudah menang dan kalah kemenangan. Nah, ini kita harus mendapatkan hadiah. Kemudian berkah. Ada karena Ramadan itu salah satunya adalah meraih keberkahan meraih kemenangan di bulan berkah. Ini kita kaitkan dengan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu adalah dari kata bahasa Arab ya, barik, barokah. Barokah itu adalah jalapihil khair, mendapatkan sesuatu di dalamnya kebaikan. Atau ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah ziyadah itu bertambah, khairon kebaikan. Jadi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ziyadatul berkah itu adalah bertambahnya kebaikan atau mendapatkan sesuatu di dalamnya. Nah, jadi kita di bulan Ramadan ini harus mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan pada saat di bulan lain. Itu berkah, artinya berkah. Apabila berkah dikaitkan dengan bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan apa ya? Arti yang Ramadan berkah artinya apa ya? Berkah dikaitkan dengan Ramadan memiliki arti
Ramadan bulan penuh. Bisa jadi segala sesuatunya penuh. Oke, kita coba mengartikan penuh dulu. Di bulan Ramadan banyak orang yang membagikan makanan saat macet untuk tajil. Nah, itu adalah tidak biasa didapatkan di bulan yang lain. Itu arti penuh, salah satunya. Di bulan Ramadan, orang berduyun-duyun dari kota ke kampung untuk bersilaturahmi. Di bulan-bulan biasa, di momen-momen yang lain tidak ditemukan. Itu penuh namanya. Di bulan Ramadan, kita menemukan orang membagi-bagi harta, rezeki, sodako. Di bulan yang lain tidak didapatkan itu. Itu namanya penuh. Nah, bisa jadi di bulan Ramadan biasanya tidak banyak yang upload kue gitu ya, foto kue. Nah, ketika bulan Ramadan banyak orang ngupload kue, ngupload kolak, ngupload apa foto-foto, gambar-gambar. Bahkan gambar-gambar menjelang Idul Fitri banyak mohon maaf lahir batin dan lain sebagainya. Bahkan ada sekarang itu menggunakan TikTok gitu. Selamat hari Lebaran. Nah, kayak begitu. Menggunakan TikTok. Di bulan yang lain tidak didapatkan. Ini namanya bulan penuh. Nah, oke, penuh apa saja? Pengertian secara bahasa seperti itu. Anak-anakku sekalian, kita akan dapatkan pula di siang hari orang sedang menahan lapar, menahan haus. Itu menahan sesuatu yang bisa membatalkan saum, mengurangi nilai ibadah saum, marah dan sebagainya. Nah, pada bulan Ramadan itu tidak ditemukan itu berhenti perbuatan-perbuatan itu dan menjadi tinta kebaikan yang mengisi buku amaliyah baik untuk dibuka nanti di akhirat. Gitu. Itu yang disebut dengan bulan penuh berkah. Oke. Baik, kita kaitkan dengan belajar. What the meaning is belajar? Apa itu belajar gitu ya. Anak-anakku sekalian, boleh sambil sesekali hidupkan kameranya karena memang ini direkam untuk dikirim ke YouTube. Apa itu belajar? Belajar itu ta'allum ya, kalau dalam bahasa Arab ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ta'alluman itu artinya menuntut, mencari atau makanya ada majlis taklim, majlis untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, ta'allum itu belajar itu adalah mendapatkan ilmu dari seorang guru atau seorang mursid atau seorang ustad atau dari sebuah lembaga. Oleh karena itu, sebetulnya di bulan apapun kita menuntut ilmu itu adalah sebuah perbuatan yang penuh berkah. Tetapi apabila menuntut ilmu di bulan Magpiro, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh apa tadi kata Pak Bakin, 3 jenis Magpiro, kemudian ampunan, kemudian apa lagi? Keberkahan. Oke. Di bulan itu ketika kita belajar, maka kita akan mendapatkan ilmu, di samping itu keberkahan dari ilmu itu. Anak-anakku sekalian, sedikit saya contohkan tentang harta yang berkah. Harta yang berkah itu adalah harta yang kita terima secara halal, kemudian harta itu sangat mencukupi kepada kita, bahkan bisa berbagi. Sebaliknya, harta yang tidak berkah adalah harta yang ketika didapatkan
kitanya sebagai yang mendapatkannya, orang yang mendapatkannya tidak pernah merasa cukup. Kurang jeng kurang we, boga duit 100.000 kurang, boga duit 1 juta kurang, boga duit 500 juta kurang, merasa kurang terus. Maka orang tersebut boleh dikatakan tidak punya rumah 2 masih kurang, punya rumah 3 masih kurang, merasa kurang terus, maka harta itu, rumah itu dikatakan tidak berkah. Punya mobil 1 masih kurang, sehingga beli buat pembantu, buat anak, buat segala macam. Nah, itu artinya tidak berkah. Atau punya harta kurang nilai manfaatnya. Kalau punya harta kurang nilai manfaatnya, maka dijamin bahwa harta itu keberkahannya kurang. Karena harus penuh keberkahan itu. Keberkahan itu nilai gunanya harus ada. Mendapatkan kebaikannya harus ada dari itu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, itu saya ini, kalian akan disuruh merangkum nanti, rangkumannya dikirim ke Bu Rus atau melalui grup BJJ. Maka dari itu silakan dirangkum saja. Dari mulai pengertian ya, tadi pengertian kemarin, pengertian saum sudah saya coba. Tadi pengertian saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, serta perbuatan jima ya, melakukan hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari gitu. Itu pengertian saum. Terus ini judulnya kita meraih kemenangan belajar melalui menjalankan sunnah Rasul. Oke, sekarang apa pengertian sunnah Rasul? Sunnah itu adalah kebiasaan. Saya ulangi, sunnah kebiasaan. Awas, sunnah dengan sunat itu berbeda. Sunat dengan sunnah berbeda. Kalau sunat itu hukum, kalau sunnah itu kebiasaan. Sunnah Rasul adalah kebiasaan Rasul. Maka sunnah Rasul terdiri dari 2. Ada yang sifatnya wajib. Oh ya, ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunat. Ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunat. Itu sunnah Rasul. Awas, sunnah Rasul itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah Rasul. Kalau sunnah sahabat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini sunnah Rasul adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul. Nah, oleh Rasul itu, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul itu terdiri dari 2. 1 sifatnya wajib, 2 sifatnya sunnat. Beda sunnah dengan sunat. Saya ulangi. Nah, maka dari itu saya kaitkan kemenangan belajar pada saat mengikuti materi nyantri kilat ini adalah dengan menjalankan ibadah saum. Apa definisi saum? Apa kalau menang saya tadi sudah definisikan secara ini. Perintah saum terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, saya buka dulu Al-Qur'annya biar kalian ya. Al-Baqarah ayat 183.
Tenang saja, santai saja, biar kita membahasnya dengan santai agar 183. Bisa kalian sambil membuka Al-Quran juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahrul Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkumus sahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana di situ, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hei, kira-kira begitulah. Tidak diseru. Orang yang tidak beriman tidak diseru. Orang Nasrani, orang Kristen, orang kufar, orang kafir tidak diketemukan. Orang kafir itu orang yang tertutup menerima Al-Quran dan menerima Allah sebagai Tuhannya, kira-kira begitu. Orang kafir itu adalah orang yang tertutup menerima Al-Quran, menerima Allah sebagai Tuhannya. Itu orang kafir namanya. Atau menerima Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya. Orang itu tertutup dari menerima Al-Quran. Itu kafir. Tapi kalau non-muslim, non itu tidak, muslim itu selamat. Jadi orang non-muslim itu adalah orang yang tidak selamat. Dalam kata lain, orang celaka. Sebetulnya lebih enak kita menggunakan kalimat kafir ketimbang menggunakan kalimat non-muslim. Karena ketika menggunakan kata non-muslim, ada doa untuk orang itu menjadi celaka, karena non itu tidak, muslim itu orang yang selamat. Jadi non-muslim adalah orang yang tidak selamat. Atau dalam kata lain, dipendekkan bahasanya menjadi orang celaka. Nah, saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu asyamusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Supaya kamu apa? Supaya kamu takwa. Oke, raihan yang pertama dalam melaksanakan saum itu adalah apa? Bukan yang pertama ya. Yang lebih inti tujuannya adalah meningkatkan ketakwaan. Karena yang disebut dengan takwa itu sama dengan keimanan. Itu yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Ada orang yang ketika melihat duit di jalanan keimanannya hilang. Harusnya duit itu disalabarkan apa ya, diumumkan. Siapa nih yang hilang duit di sekitar mana, Ciluwuk misalkan. Tidak pernah diumumkan. Walah, nggak saya mah dibalikin orson malah dibalikin orson. Gitu. Kadang kita hilang keimanan. Apalagi melihat ada orang yang hilang keimanannya itu ketika melihat
Galengan, tahu galengan pematang sawah tuh, galengan batur. Sikatnya di paculan galengan batur. Itu namanya apa? Eh, orang dimaksud itu hilang keimanannya pada saat itu atau hilang ketakwaannya pada saat itu. Nah, sama keimanan juga harus ditambah. Salah satu penambah keimanan, kunci menambah keimanan yang lebih besar itu adalah melaksanakan ibadah saum. Nah, begitu juga dalam belajar. Selama ibadah saum dilaksanakan, kemudian orang tersebut melaksanakan belajar, maka dijamin insya Allah dan memang terbukti bahwa orang yang melaksanakan saum terbukti eh, ketika dia belajarnya berhasil. Tanjah gitu ya, berhasil. Najaha. Nah, itu. Makanya saya suka berdoa, Allahumma ja'alni minan najihin, Allahumma ja'alni minan najihin, Allahumma ja'alni minan, Allahumma najihni fil imtihan, Allahumma najihni fil imtihan, Allahumma najihni fil imtihan. Seperti begitu. Ya Allah, berhasilkanlah aku dari ujian sekolah, ujian apapun, ujian pembelajaran gitu. Allahumma najihni fil imtihan, Allahumma najihni. Gitu. Dalam berdoa saya suka menggunakan doa semacam itu. Nah, apa yang dimaksud dengan 183 dengan saum itu? Ini dijelaskan di ayat selanjutnya. Ayyamam ma'dudat, hari yang tertentu, yang dihitung, hari yang telah ditentukan. Hari yang telah ditentukan. Mana ya hari yang telah ditentukan? Saum itu tidak ada hari yang ditentukan kecuali Ramadan. Ini untuk wajib ya, untuk wajib. Ulangi. Untuk wajib. Kalau untuk sunat banyak ditentukan harinya. Saum wajib yang ditentukan itu adalah saum Ramadan. Ada adan ya. Saya juga sama di sini di HP sudah mulai menjelang adan. Oke, nggak apa-apa kita berlanjut lagi. Nanti kita sholatnya nanti pada jam. Saya harusnya selesai jam 1, insya Allah. Tapi tidak akan lama-lama lah biar cepat. Ngadengikeun anu ngomong masuk lapar cenah cek budakna. Ya, ayyama ma'dudat paman kana minkum maridon. Jeung lamun mah aya di antara maraneh kabeh maridon gering. Ada di antara kamu itu sakit? Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka ganti dengan di hari yang lain. Iddah itu dihitung di hari yang lain, artinya diganti di hari yang lain. Ini jelas sekali. Ini adalah berbicara tentang qadha. Siapa ini yang ngangkat tangan? Kenapa yang ngangkat tangan? Mau sholat dulu? Boleh. Kalau di pesantren silakan berjamaah. Ala saparin atau dalam perjalanan. Nah, atau dalam perjalanan silakan diganti di hari yang lain. Artinya boleh berbuka orang yang dalam perjalanan. Nah, apabila menjalankan ibadah saum seperti yang tertera di dalam Al-Quran, seperti yang tertera di dalam Al-Quran 183, 184, 183, 84, 85, maka insya Allah mereka akan mendapatkan keberkahan. Tentu, ketika kita mencari ilmu, bagaimana supaya kita berkah? Berdoa sebelum belajarnya, itu sudah barang tentu berdoa sebelum belajar.
Kemudian itu sudah barang tentu berdoa sebelum belajar. Kemudian saat dimatikan mic-nya ya, oke. Berdoa, kemudian tawadu dalam mencari ilmu. Hadap asor, tawadu itu apa sih? Tawadu itu rendah hati gitu ya dalam mencari ilmu. Jangan kemudian mencari ilmu itu penuh dengan ria, kesombongan. Sombong, nggak boleh mencari ilmu dengan kesombongan, insya Allah ilmunya tidak akan berkah. Gitu. Kemudian selanjutnya berdoa rendah hati, kemudian hormat kepada guru, tawadu kepada guru. Di samping tawadu kepada teman-teman, rendah hati kepada teman-teman, kepada guru yang memberikan ilmunya, insya Allah ilmu yang didapatkannya dia akan berkah. Bagaimana ilmu itu akan kita dapat ketika kita dengan gurunya saja tidak suka, tidak senang. Makanya tanamkan dalam hati kita senang kepada guru tersebut, tanamkan hati kita senang untuk mencari ilmu tersebut, maka insya Allah ilmu itu akan berkah, akan berhasil. Dan kemudian yang terakhir, saya mengingatkan kepada kalian bahwa dalam mencari ilmu itu harus dengan sungguh-sungguh. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Awas, jada yang kedua kalinya itu tidak pakai tasjid. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan, maka dia akan berhasil. Gitu. Man jadda wajada. Man jadda, jadda itu sungguh-sungguh, jadun itu sungguh-sungguh, wajada maka dia akan mendapatkan sesuatu. Itu bukan hadis, tapi itu adalah kata-kata mutiara. Itu adalah sebuah kata-kata yang dilontarkan oleh ahli sastra Arab, bahwa dalam kata-kata mutiara itu terkandung bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam apapun, dia akan mendapatkan hasil. Kebalikannya, barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh, tentu dia akan mendapatkan penyesalan. Menyesal seperti apa? Sangat banyak. Sesal itu tidak akan datang di awal, tapi sesal itu akan datang di kemudian. Kecuali sesal itu datang di muka itu tatkala kita nungtun doma ditabrak ku doma nah hanya kal tihela gitu. Selain itu hanya kal itu datang belakangan. Beberapa siswa saya pernah mengungkapkan setelah ketemu di luaran setelah jadi alumni, Pak, nyesel Pak, dulu belajarnya kurang bagus saya, sehingga saya nasibnya seperti ini, hanya jadi operator pabrik, hanya apa gitu. Ya, itu yang kamu lakukan hari ini dipetik buahnya seperti itu. Jadi saya menyarankan kepada kalian supaya berhasil dalam pembelajaran itu, silahkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana supaya kita berhasil apalagi pembelajaran dalam suasana Ramadan semacam ini? Kita ingat ada hadis Rasul, man soma Ramadana imanan wahtisaban gupirolahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang berpuasa man soma Ramadana sing saha kuwi saum imanan dengan penuh rasa keimanan wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah,
gupirolahu, diampuni darinya, ma taqaddama, dari apa-apa yang telah dia lakukan, min dan bihi, dari dosanya. Jadi dosa yang pernah dilakukannya akan dihapus. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh rasa keimanan, dengan penuh rasa keimanan dan penuh perhitungan. Perhitungan yang dimaksud adalah mengharap pahala dari Allah, ikhlas mengharap pahala dari Allah. Makanya niatnya saya ingin coba Leni coba niat untuk saum seperti apa? Dibacanya setelah taraweh biasanya ya. Siapa yang mau? Silakan. Hidupkan mic-nya. Niat melaksanakan saum. Nawaitu saumal godin. Nur Hasan coba. Leni coba. Nawaitu saumal godin. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu godin an adai fardhi sahri Ramadana hadis sanati fardolillahi ta'ala. Artinya apa, Len? Ya. Oh, tidak apa. Nawaitu kuring niat sauma godin puasa poe isuk sahru Ramadan bulan puasa hadis sanati dina tahun ieu pardon kewajiban lillahi ta'ala kalawan karena Allah. Nah itu artinya melaksanakan ibadah puasa itu, ibadah saum itu dengan niatnya adalah lillahi ta'ala. Tentunya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila melakukan ibadah saumnya seperti itu, maka insya Allah keberkahan yang ada di dalam saum, termasuk kita berdoa sebelum belajar, keberkahan dari menuntut ilmu itu akan didapatkan. Nah, tentunya jangan lupa ya, segala sesuatu perbuatan yang sifatnya ibadah, karena ibadah itu terbagi dua, ada ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Belajar itu salah satunya ibadah. Bahkan anak yang sedang belajar itu fisabilillah kategorinya. Dia mustahik, salah satu mustahik menerima zakat. Zakat fitrah tuh. Oke, itu anak-anakku sekalian berkaitan. Ada man qoma ramadhana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan. Nah, kebiasaan Rasulullah salah satu di bulan Ramadan itu di samping bersaum, di samping melaksanakan niatnya itu mau diucapkan atau tidak terserah. Diucapkan dengan lisan silakan, tidak diucapkan cukup di dalam hati silakan. Yang penting dilaksanakan sebelum melaksanakan ibadah saum atau malamnya atau untuk 1 bulan, bisa takut lupa untuk 1 bulan penuh silakan, atau tiap malam dilakukan setelah sholat taraweh silakan. Berbagai macam pendapat boleh. Ada yang sebelum masuk waktu subuh atau sebelum sahur silakan. Nawaitu saumal godinnya silakan. Atau nawaitu saumal niatnya. Boleh Pak dengan bahasa Indonesia silahkan. Ya Allah abdi ngahaja niat ngalaksanakan ibadah puasa poe itu ibadah saum poe geus beres. Ya bisa jadi begitu. Terserah Allah mengetahui berbagai bahasa. Oke. Jadi di bulan saum itu ada beberapa hal yang perlu dihindari. Ini sebagai ibrah untuk mempelajari bagaimana supaya mendapatkan keberkahan, sama di dalam mencari ilmu juga.
Apa yang dihindarinya? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hindari hawa nafsu. Sama, dalam belajar juga hindari hawa nafsu. Ulah di umar wae, ningali batur ngebut, pingin ngebut. Aya nu ngebut ajokan si kuaing. Gitu. Nggak usah begitu. Biarkan saja ngebut, nanti juga ada remnya. Pasti direm gitu. Ada yang direm pakai tebing, ada yang direm pakai batu, ada yang direm pakai apa gitu. Terserah ngebut. Atau apa ya, ngumbar hawa nafsu, ngumbar kebencian, benci we, ongkoh puasa tapi benci ka batur, segala batur diomongkeun dasar banget menyon, si irung pegek, teu boga ka era, bogoh kapayai, apa cerita dijelaskan kejelekan orang lain, jelek fisiknya juga disebutkan. Ya Allah, hindari. Sama dengan pada saat belajar, hindari perbuatan-perbuatan semacam itu. Pada saat saum Rasulullah ada kebiasaan Rasulullah pada saat saum itu membagi-bagikan hartanya. Nah, membagi-bagikan hartanya, dioptimalkan hartanya, mana yang bisa dipakai, yang digunakan, disimpan, mana yang bisa disodakohkan, gitu. Bahkan Rasulullah ada kebiasaan memberikannya adalah seperti apa yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birro an tuwalu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib walakinal birro man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi. Wa atal mala, dan memberikan harta ala hubbi, harta yang disukainya. Ieu mah pulpen geus naon ajur karek dibikeun. Salah. Sapatu geus doboh tukang jeung hareup eueuh pakeunana tadi karek dibikeun. Ragaji geus tidak ada giginya baru dikasihkan. Itu namanya memberikan hal yang salah. Bagaimana cara memberikan harta kepada orang lain? Yang kita sukai, minimal berguna. Ulah mere HP nuges teu bisa dipake. Ya mere HP pae. Nanaonan mere HP pae. Gitu. Jadi memberikan itu ada nilai gunanya. Bahkan Rasulullah menyarankan memberikan itu adalah sesuatu yang yang bisa yang dia sukai itu. Nah, ketika kita sedang suka bersodako pada saat kita melaksanakan saum, maka keberkahan saum akan didapat. Sama dengan saat belajar, ketika kita sok mere maweh pada saat kita menuntut ilmu, pada saat kita belajar, tidak pelit. Awas nih, jangan diartikan lain. Heks ya, lamun pelit mere jawaban ulangan, mana bakal berkah belajarnya, bukan itu, ya. Maksudnya memberikan harta kebaikan. Kasihan ada temen yang tidak jajan, kita jajan 5.000. Kenapa tidak sih ngasih bakwan setengahnya? Ini setengah bakwan, join ya, nggak apa-apa. Kasihan kamu tidak makan. Ya, ada anak yang di dalam kelas itu tidur melulu. Kenapa kamu tidur melulu pada saat istirahat? Pak, mau jajan saya tidak punya uang. Kalau keluar saya lihat orang lain sedang jajan, saya tidak bawa uang.
Oh gitu ya. Oh, jadi lebih baik tidur. Kalau bisa kamu ketika orang lain jajan, kamu membaca buku. Itu akan lebih baik. Manfaatkan waktu. Sama di bulan Ramadan kita pandai memanfaatkan waktu. Waktu malam dipergunakan untuk apa namanya? Tidur. Bukan. Waktu malam digunakan untuk Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu adalah taraweh. Oh ya, taraweh. Berang dipakai sare, penting dipakai sare nur. Ya ya. Qiyamul Ramadan itu adalah taraweh. Baik mau taraweh yang berapa di kita, ada yang 20 ditambah 3 witir, ada yang 8 ditambah 3 witir, 11 rakaat gitu. Ada yang 33, 30-nya taraweh, witirnya 3, ada yang 36, ada yang 99, dan terserah mau yang mana yang dipergunakan, tetapi hadis yang masyhur menyebutkan, Nur Hasanah dimatikan mic-nya. Yang masyhur hadisnya itu 8 ditambah 3 atau 20 ditambah 3. 20 ditambah 3 itu adalah tarawih yang dilakukan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau yang 8 ditambah 3 itu 3-nya witir, 8-nya taraweh, itu dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu adalah kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah adalah berbuka, salah satunya berbuka dengan yang manis-manis. Jadi bukan kamu berbuka dengan saya karena saya manis, bukan itu ya. Tapi berbuka dengan manis-manis. Misalkan dengan samar, dengan kurma. Berbuka 3 biji kurma, setelah itu minum, setelah itu sholat, silakan. Kemudian mengawalkan berbuka dan mengakhirkan saat sahur. Ini kebiasaan Rasulullah. Berbuka itu menyegerakan, segera berbuka. Iftar itu segera. Kemudian iftar itu berbuka, kembali berbuka ya iftar itu. Kemudian sahur itu segera diakhirkan. Ya jam 2 ke sahur, jam 7 ke lapar deh ya tuh. Karena sahurnya terlalu malam. Coba sahurnya jangan terlalu malam, diakhirkan ke menjelang adzan subuh atau menjelang masuk subuh. Apa itu saum? Saum itu adalah al-imsaku anis surbi wal akli wal jimai. Jadi saum itu adalah menahan diri dari minum, makan, dan hubungan suami istri. Jadi, kapan itu? Dari sejak terbit fajar subuh sampai dengan matahari gitu. Jadi arti imsak itu adalah imsak itu bukan 10 menit sebelum subuh, itu bukan imsak. Imsak itu adalah dari mulai subuh sampai dengan maghrib, itu imsaknya. Itu pengertian saum. Nah, anak-anakku sekalian, dalam saum itu supaya kita mendapatkan keberkahan, di dalam saum itu salah satunya adalah kita itu mengawalkan berbuka dan mengakhirkan sahur itu. Kemudian menghindari perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu diantaranya adalah perbuatan tercela. Misalkan perbuatan tercela itu yang dilakukan pada bulan Ramadan itu sifatnya tidak membatalkan, tetapi
mengurangi apa? Pahala saum. Bahkan bisa jadi nol pahala saumnya. Berapa banyak dari orang yang bersaum hanya mendapatkan ju wal atos. Kamin soimin ilal ju wal atos. Berapa dari orang yang bersaum hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu. Banyak sekali orang yang hanya saum hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Saum, sholat ente. Ya, tidak percuma tapi hanya lapar dan dahaga. Sholat wajib tidak. Sholat sunat tidak banyak dilaksanakan. Ngaji komo gitu. Nah, ilal jual atas. Banyak menghardik orang-orang. Ngomongkeun batur ti isuk nepikeun ka sore. Nu ditonton filmna naon ya. Sekarang apa sih acara TV yang sifatnya ngomongkeun batur naon? Silet atau naon? Nah, gosip atau apa gitu. Yang ditonton begitu aja. Atau sandiwara percintaan yang teu anggeus-anggeus we ti mimiti geus 5 tahun teu anggeus-anggeus naon eta cinta naon Laura atau apa. Yang sekarang itu apa? Saya tidak tahu judul-judul, jarang nonton TV saya. Itu apa? Siapa ya? Ibu-ibu tuh sampai ke baribu kage nonton TV we kia. Aduh, lebar ieu aca ceritana sampai tidak taraweh haja gara-gara acara TV. Maka TV itu tidak mendatangkan berkah bagi dirinya karena menghilangkan ibadah. Kuduna taraweh ieu nonton TV. Kuduna taraweh ieu malah main game, main HP. Maka HP-nya itu tidak mendatangkan. Kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat pada bulan Ramadan. Begitu juga dalam belajar. Gitu, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Apabila kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat saat belajar, maka saya yakin belajarnya tidak akan berhasil. Cari perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Ti isuk nepikeun ka sore atau ti maghrib nepikeun ka subuh main game. Insya Allah isi otaknya tentang game dan tidak ada isi otaknya tentang pelajaran. Saya yakin anak yang suka main game terus bergerak begitu, isi otaknya tidak ada pelajaran. Saya yakin main game terus. Bahkan saya cenderung mengatakan bahwa anak yang bermain game adalah anak yang sudah mendapatkan gangguan kejiwaan. Ketergantungan terhadap game apalagi itu sudah sakit jiwa namanya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hindari hal yang tidak bermanfaat. Hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu. Lebih baik baca buku, browsing tentang tulisan-tulisan yang bermanfaat. Apalagi ini kelas 10 ya. Kelas 10 sejak kelas 2 SMP kalian sudah online. Ujian kemarin online. Betapa menderitanya ujian secara online, coba bayangkan. Jelas uing teh lulus apa henteu gitu nya dina HTT. Udah gitu apakah kamu itu punya nggak ilmu kelas 3 jadi SMP? Saya yakin full kalian kemarin kelas 3 tidak belajar di SMP. Tapi kan ke ujian anak. Saya yakin apakah isi kepala kamu itu sudah diisi dengan materi ajar kelas 3 SMP? Jangan-jangan pelajaran kelas 3 SMP juga ketika ditanya nol. Belum lagi sekarang sudah pelajaran kelas 10 atau kelas 10, kelas 1 SMA. Lewat lagi sampai dengan PAT.
penilaian akhir tahun, masuk ke kelas 2. Apakah kalian memiliki ilmu yang disajikan di kelas 10? Pertanyaannya dua bagi kalian yang kelas 10 ini, apakah kalian punya ilmu pengetahuan yang disajikan di SMA, di SMP kelas 3 atau kelas berapa? 9? Apakah kalian punya pengetahuan yang disajikan di SMA kelas 10? Apa yang kalian lakukan everyday hari ini, misalkan dalam mencari ilmu sudah maksimal, baca buku dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita dalami, kita renungkan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, saya berharap melalui ibadah-ibadah yang kalian lakukan, hari ini, baik itu saum, taraweh, kemudian sahur. Sahur itu ibadah. Makanya Rasulullah menyarankan untuk melaksanakan sahur. Bukan saum, sahur ibadah. Iftar buka juga ibadah. Makanya ada beberapa kelas yang menyelenggarakan iftar bersama. Silahkan menyelenggarakan iftar bersama, tapi saya menyarankan bahwa iftar dilakukan tentu dengan hati-hati apabila ada teman kita yang agak sakit gitu. Sebetulnya di sekolah kita ada alat pengukur suhu yang bisa digunakan, cuma alat pengukur suhunya hanya digunakan di sekolah dan saya lihat jarang dipakai juga karena disimpan oleh TU gitu. Itu bisa dimanfaatkan ketika ada kegiatan di sekolah. Misalkan piket, harusnya piket itu diperiksa suhunya. Kalau suhunya di atas 37,4 atau 37, udah disuruh pulang saja, disuruh berobat. Begitu, harusnya begitu. Baik anak-anakku sekalian, apa yang saya sampaikan hari ini memang agak sedikit general karena judulnya seperti memisahkan antara ibadah saum, kemenangan belajar, dengan sunnah Rasul. Sebetulnya lebih enak lagi membahasnya sebetulnya adalah meraih kemenangan dalam melaksanakan ibadah saum 1442 kali ini. Itu lebih enak judulnya. Tapi apa boleh buat, saya harus mengkonversi dari keberkahan Ramadan dengan perilaku atau kebiasaan Rasulullah SAW dalam bentuk sunnahnya. Sunnah itu ada, sunnah Rasulullah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Sunnah dengan sunat berbeda. Kalau sunnah itu kebiasaan, kalau sunat itu adalah sesuatu yang tidak jika ditinggalkan tidak mendapat siksa, tetapi apabila dilaksanakan mendapat pahala. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang mengerti, dipersilakan untuk ditanyakan langsung, dan kalian dipersilakan untuk membuka mic-nya. Silakan membuka kamera juga. Ada yang ditanyakan, silakan. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup saja. Pengajian lah kali ini atau materi sanlat untuk kesempatan kali ini, dengan sama-sama kita berdoa
mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan keberkahan, kemenangan, keberkahan dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari. Allahumma ja'alni fitalumi minan najin wa ja'alni fil imtihan minan najin. Allahumma najini fil imtihan, Allahumma najini fil imtihan, Allahumma najini fil imtihan. Saya ulangi, Allahumma ja'alni fitalumi minan najihin wa ja'alni fil imtihan minan najin. Allahumma najini fil imtihan, Allahumma najini fil imtihan, Allahumma najini fil imtihan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah selesai, silakan meninggalkan ruangan materi. Oh ya, tugas saya sedikit menyampaikan. Tugasnya adalah membuat rangkuman apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan itu dipoto, dibubuhkan nama kelas ya di dalam tulisannya, nama kelas dipoto dan di-upload di grup BJJ masing-masing jurusan. Apabila kurang mengerti silakan ajukan tangan atau mau bertanya tentang tugas. Rangkum materi saya, kemudian sampaikan dipoto, disampaikan di grup BJJ. Karena grup BJJ-nya sudah dibuka. Rangkumannya dipoto di sana, di dalam rangkumannya ditulis namanya biar tidak dikopi oleh orang lain, diplagiat oleh orang lain. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.